Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Suara Lebah bareng gua Haris Rizky Saputra di Lidah Lebah, ladang inspirasi dakwah Lentera Berkah. Nah, di podcast kali ini kita bakal bawain materi tentang dakwah, yaitu dakwah pakai karya. Nah, kebetulan nih kita juga sudah mengundang abang-abang dari lembaga dakwah kampus Syahid 27. Nah, kita udah ngundang 4 orang nih. Yang pertama itu di sini ada Bang Alam. Boleh siapa dulu, Bang? Oh iya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alam Syah dari LKC 27 ya. Gimana kabarnya, sehat, Bang? Alhamdulillah, luar biasa, sehat banget. Bang, aman? Aduh, uang ini. Cuma tanggal bulan ya. Habis ini kita ngopi. Iya. Terus yang kedua nih, kita juga kedatangan Bang Yasir. Ya, betul. Perkenalkan teman-teman, nama gue Yasir Arju dari Koordinator Humas LDK Syahid 27. Gimana kabarnya, Bang? Kabar baik, alhamdulillah, aman. Iya. Bangnya? Waduh. Uang mulu nih. Ngapain sudah menggambarkan apa? Ya. Jangan bertanya uang gitu. Yang terakhir nih ada Bang Zidan. Iya. Perkenalkan teman-teman, saya Zidan Wahyu Auludin. Saya juga dari ADK Syahid 27. Di LDK Syahid ini sebagai apa, Bang? Alhamdulillah sekarang jadi sekretaris di ADK Syahid. Sekjen. Sekretaris aja dah. Jenderalnya nggak kecil. Nah, ngomong-ngomong soal dakwah nih ya, apa aja nih? Sebenarnya tuh dakwah itu tugasnya siapa sih, Bang? Apa tugasnya kiai doang? Apa tugasnya anak LDK gitu? Apa tugasnya siapa gitu? Boleh? Siapa dari Dulu nih. Yang boleh sepuh dulu. Boleh. Yang boleh sepuh. Saya sendiri kan dari Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sini kita tuh sebenarnya harus menyadari gitu bahwasanya dakwah ini bukan hanya tugas para kiai, bukan hanya tugas para teman-teman yang mungkin dari fakultas agama, fakultas yang memang berkecimpung dalam bidang perdakwahan gitu. Tapi itu tugas kita semua gitu. Sebagaimana salah satu tugas yang diberikan kepada Nabi Adam ya sebagai Khalifah the Earth, kita juga sebagai orang yang menyampaikan dakwah gitu. Kan umat Nabi Muhammad itu punya satu tugas gitu dibanding sama umat-umat Nabi lainnya gitu. Itu tugas berdakwah kepada masyarakat sekitar maupun umat-umat kita gitu. Nah, jadi di sini memang tugas kita semua gitu. Baik aneh yang mungkin newbie banget ya di antara para pemateri di sini yang dari sains dan teknologi gitu. Ya semualah intinya gitu. Berdakwah nggak hanya tugas para kiai aja. Itu dari Yasir. Oke. Dari gue sendiri ya, terkait tugas dakwah ini tugas siapa gitu ya. Nah, masalah tugas siapa, tugas kita semua, jawaban dari gue ya. Kenapa? Karena kita ini kan satu ruang lingkup sebagai umat Nabi Muhammad ya. Nah, di dalam Al-Quran yang kita percayai, di sana sebaik-baik umat itu yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Jadi simpulannya kita sebagai umat Nabi Muhammad punya kewajiban, punya tugas khusus untuk saling berdakwah kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman sekitar. Seperti itu, Riz. Kalau dari Bang Alam sendiri gimana? Tadi pertanyaan sangat bagus ya dan juga memantik nih untuk di awal bicara kita. Nah, sebenarnya memang setuju ya buat teman-teman semuanya nih. Karena sebenarnya dakwah itu bukan hanya sebagai tugas, harusnya sebagai kebutuhan juga gitu. Sebagaimana Rasulullah berfirman kan, balighu anni walau ayah. Sebenarnya kita itu kadang terkendala menyampaikan tapi masih minder gitu. Nah, ini yang harus kita coba evaluasi. Makanya yang kita sampaikan itu yang kita ketahui aja gitu. Nah, di situ juga dijelaskan Rasulullah walau ayah gitu, walaupun hanya satu ayat gitu, walaupun hanya sedikit yang kita ketahui. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya dakwah ini memang milik bersama gitu. Sebenarnya kita sering dengar ya di lingkungan kita, dakwah itu adalah jamaah. Nah, artinya kita memang bergerak bersama untuk kemajuan masyarakat, kemajuan umat, dan juga kemajuan agama Islam gitu. Menarik sih tadi. Dakwah itu di mana aja gitu ya, Bang? Benar. Di masjid, majelis gitu. Jadi dimanapun kita harus tetap berdakwah. Walaupun kita kuliah di UIN sekalipun. Benar. Jadi lanjutnya nih, Bang. Yang Bang Yasir ya. Iya. Boleh. Gimana? Soal dakwah tadi.
jadi kita tuh semua harus berdakwah kan. Betul. Nah, tapi misalkan kita ini kayak tadi Bang Zidan bilang, kita bukan anak dakwah gitu kan, anak desain atau anak seni apapun itu. Nah, itu gimana tuh caranya supaya kita bisa ikut berdakwah juga tapi tidak keluar dari apa yang kita pelajari dari kehidupan sehari-hari. Baik, memang ya tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Alam sendiri ya, bahwasanya berjamaah itu secara berbarengan kita mempunyai soft skill-nya masing-masing, kita punya keahliannya tersendiri, dan kita pakai keahlian masing-masing kita, potensi diri kita masing-masing untuk berdakwah secara berjamaah. Jadi walaupun keahliannya, misalnya Bang Zidan keahliannya ngedit, Masya Allah. Jangan di skill gitu dong. nah gitu. Kalau nggak gitu Nah, bisa itu ya. Walaupun cuma ngedit apa gitu ya. Namanya aja. Terus Bang Zidan bisa ngedit, Bang Alam public speaking. Nah, walaupun keahliannya cara latar belakang itu berbeda gitu, kontras, tapi dibawa dengan berdakwah secara berjamaah itu kita bisa kumpulkan sebagai satu kesatuan kekuatan dalam berdakwah. Jadi maka dari itu kita dakwahnya harus berjamaah. Betul, makanya itu pentingnya Semua berjamaah. aspek yang ada di kehidupan ini bisa satu gitu. Nah, gitu ya. iya, Ya gitu deh. satu intinya. Kayak nih buat Bang Zidan. Nah, pandangan dari Bang Zidan nih tentang dakwah di masa sekarang itu kayak gimana sih Bang? Oke. Melihat dari zaman yang berkembang saat ini ya, kita menyadari sebenarnya zaman ini kebanyakan para Gen Z terutama itu lebih aktif di media sosial, lebih aktif di media-media elektronik. Jadi mungkin memang untuk kecocokan saat ini gitu, kita juga harus menyesuaikan gitu dengan target-target pasar kita gitu supaya sesuai gitu. Jangan sampai kita tepat gitu dengan dakwah yang seperti lalu-lalu, tapi sebenarnya target pasar kita nggak dapat gitu. Jadi kita juga harus melihat dulu nih target pasar kita seperti apa, lalu kita sesuaikan. Tapi tentunya dengan menyesuaikan zaman ini, jangan sampai kita juga kehilangan esensi berdakwah kita gitu. Jangan sampai mungkin terlalu terbuka dan sebagainya. Tetap kita menanamkan nilai-nilai keislaman, tapi diselaraskan dengan zaman yang ada gitu, supaya memang pas gitu dengan target pasar. Ya. Lanjutnya nih Bang, kan sekarang lagi zamannya tuh ya dakwah tuh di media sosial ya. Betul. Nah itu tuh kadang ada positifnya, kadang ada negatifnya gitu. Itu tanggapan dari Abang dari Bang. Ini yang udah sama TikTok, Bang Bang. Yasir dulu. Iya, yang sama TikTok, Konten Bang. kreator. Iya. Oke, lanjut aja ya. Sekarang kita berada dalam dunia yang lebih banyak di layar ya, maupun di kerjaan ataupun di kuliah ataupun di kehidupan sehari-hari, kita banyaknya ada di HP, banyak ada dalam Android dan pokoknya device lah, internet gitu ya. Nah, bagaimana menanggapi kita sebagai muslim yang baik dalam kerasnya media sosial ini gitu ya, dengan beragam konten yang ada, dengan beragam ya apa yang diberikan sama konten kreator itu. Nah, mungkin kita ada tanggapan sebagai muslim, kita ada respon bagaimana seorang muslim itu bisa secara baik dalam merespon hal-hal tersebut. Nah, kita punya pegangan sebagaimana yang telah kita pelajari, yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwasanya muslim ini punya pegangan-pegangan yang begitu kuat dalam menghadapi semua respon dalam dunia yang ada. Kita selaku muslim punya Al-Quran, yang dimana Quran itu sebagai petunjuk ya. Apakah media sosial itu baiknya atau buruknya? Nah, kita tanggapi dengan nilai-nilai Islam yang ada gitu. Pokoknya ketika dalam berhadapan dalam media sosial yang keras gitu ya, dengan segala konten kreator, konten-konten yang ada, kita menanggapinya itu dengan kedewasaan kita sebagai muslim. Kita punya prinsip, kita punya kepribadian muslim yang baik, itu harus jadikan
konten-konten itu bisa memilah dan memilih secara baik. Mungkin seperti itu. Nah, jadi itu tadi tanggapan dari Bang Yasir tentang positif atau negatifnya sebuah konten di media sosial gitu ya. Nah, untuk itu kita kan dari LPH nih Bang. Nah, di LPH itu ada konten-konten dakwah juga kan. Nah, tanggapan dari Bang Alam mungkin tentang konten yang ada di LPH itu gimana Bang? Oh iya. Udah keren apa masih kurang? Gimana tuh? Gimana ya? Pengen dinaikin dulu deh. Udah nonton belum? Oh, udah. Saya sih berat, ini saya aneh gue semuanya masuk nih udah nih. Iya, iya. Pokoknya dari LPH ini memang kita lihat sebagai suatu lembaga yang sedikit berbeda gitu daripada lembaga lain yang ada di LDK maupun LDK SF yang fokusnya emang untuk menyajikan konten-konten dakwah gitu kan. Nah, dari Anda pribadi melihat ini bentuk kemajuan ya, dan juga teman-teman itu tahu santapan apa yang perlu disajikan kepada pada ini madu kita ataupun target-target dakwah kita gitu. Yang paling keren itu kemarin Anda lihat ini rada kocak sih. Yang Kocak keren juga tuh yang Gimana tuh Bang? siapa yang kemarin itu? yang kejar-kejaran itu. Yang kejar-kejaran Ah, itu. Dunia Iya, jodoh ya. Iya, terus ada Ahmad lari gitu. Iya, lucu banget ya. Lucu. Nah, maksudnya teman-teman pasti punya riset dengan konten-konten yang sedang bergulir sekarang. Ya. Nah, contoh yang terbaru konten nabrak. Nah, itu kan nabrak tiba-tiba review semua kegiatan gitu. Tiba-tiba ke masa depan dia segala macam. Nah, teman-teman di FSLDK Nasional udah bikin juga konten seperti itu. Ya nabrak tapi di review jadi dari mentoring terus sholat ngaji bareng gitu. Nah, itu konten-konten yang sebenarnya secara bungkus mengikuti zaman. Tapi secara materi dari si bungkus itu sebenarnya materi-materi yang berkaitan dengan dakwah kita, berkaitan dengan bisa ngajak mereka gitu. Nah, LPH ini salah satu yang Anda lihat luar biasa dan punya riset bagus lah. Nah, tinggal bagaimana nanti kita harus masifkan bersama gitu dengan jamaah tadi gitu, dengan teman-teman tadi, dengan yang kita punya gitu dari SDM kita, dari kemampuan kita bersama gitu. Nah, ini yang perlu kita jadi evaluasi bersama gitu supaya konten-konten itu nyampe nih ternyata konten-konten TikTok tuh nggak semuanya negatif loh gitu. Ada loh yang Daging. ikutin tren ya, daging ya, milky banget lah gitu. Ikutin tren tapi dia punya nilai. Nah, ini yang teman-teman LPH boleh sajikan yang luar biasa. Gitu. Jadi konten itu nggak perlu ya wah banget Iya. walaupun receh tapi harus daging banget. Daging banget kemarin itu asli. Iya, itu yang Ahmad lari kayak semangat banget lah. Sama Jahit larinya rada berat gitu. Iya. Lari bentar batu-batu deh. Mungkin terakhir nih Bang ya, ada saran nggak sih buat kita tadi tentang dakwah dengan karya ini harus gimana lagi dari Bang Jidan dulu? Dakwah dengan karya. Sebenarnya aneh di sini pribadi nggak enak gitu ngasih saran ke kalian. Soalnya kalian tuh sudah bagus gitu. Dari ya mungkin dari fakultas-fakultas lain, mungkin LPH ini salah satu yang paling terdepan ya, betul. Iya. Apa gue tambahin? Yang paling terdepan. Mungkin kalau untuk saran kedepannya mungkin ya lebih dibanyakin lagi. Mungkin yang terlihat tadi konten-konten receh, cuma sebenarnya ada isi di situ, ada daging sebenarnya. Jadi yang nonton pun sebenarnya ketawa-ketawa, cuma dia dapat hikmahnya gitu. Ya selain kita tawa, senang nontonnya sampai akhir, kita juga dapat ilmu di situ. Nah, harapannya mungkin LPH bisa lebih memberikan konten yang lebih berilmu lagi dan juga lebih asik untuk ditonton. Ada. Dari Bang Yasir ada yang Oke, dari gua ya paling terus istiqomah aja ya. Karena konten itu pasti ada bosennya. Nah, makanya LPH ini sebagai berdakwah secara berjamaah lewat video ataupun lewat konten itu perlu adanya keistiqomahan, terus mengonten gitu ya. Dan mungkin untuk bisa terus bereksis gitu ya, jika ada tren-tren terbaru gitu ya dalam media sosial, mungkin bisa langsung menanggapnya secara cepat gitu ya. Karena kalau kita udah terlambat itu jatuhnya ngebosenin gitu. Makanya harus progresif gitu ataupun responsif gitu. Mungkin itu. Nah, kalau buat dari Bang Alam nih, ada nggak sih saran buat kita gitu? Iya, sebenarnya udah sangat luar biasa ya
Nah, paling gimana kita bisa menjadi tutor sebaya sih sebenarnya. Karena kan kita punya LDKSF yang lain juga. Ada 10 LDKSF lain selain dakwah yang sepertinya bisa dibawa gitu untuk hal seperti itu. Karena kan sebenarnya secara konten sebenarnya simple dan secara sumber daya manusia juga ada gitu. Nah, tinggal gimana tutor nih ternyata caranya gini loh, simple gitu, supaya nanti teman-teman punya konten-konten yang serupa gitu, yang sudah kultural masing-masing. Nah, sependapat juga dengan Akhyasir ya, sebenarnya gimana nanti kita tergantung riset sih. Nah, teman-teman pasti punya aplikasi yang media sosial lah, yang cepet gitu, ya TikTok lah, sebenarnya kan TikTok secepat itu gitu perkembangannya gitu, dan maksudnya dengan perkembangan itu kita bisa mengikuti lah. Sama yang paling catatannya lah, kita biasanya di LDK itu sebenarnya terlalu kaku dengan namanya proker ya. Artinya kalau nggak ada proker nih nggak bikin gitu. Nah ini yang jadi catatan selalu ya, ini selalu ini ingatkan ke teman-teman bahwasanya kita itu hadir sedang situasi dan kondisi gitu. Hadir karena kebutuhan, bukan hadir karena kewajiban proker. Nah, Fleksibel ya. Fleksibel, harusnya fleksibel. Iya, harusnya kapan aja. Kayak kemarin pusat ngadain tiba-tiba sharing KKN gitu. Tiba-tiba ngadain diskusi Al Zaitun yang memang sifatnya nasional dan juga tergantung kebutuhan yang sedang kita lihat. Nah, artinya kita harus tetap kritis ya dengan kondisi yang ada di sekitar masyarakat gitu, sosial lah artinya. Itu sih paling catatannya. Tapi yang secara overall is excellent grade lah. Inklusif. Inklusif banget lah. Inggris sekali ya. Iya, saya dirasa Pak. Ya, itu mantap guys. Alhamdulillah nih kita udah membahas banyak banget tentang dakwah tadi, mulai dari dakwah karya, terus dakwah jamaah, terus dakwah itu tugasnya siapa, itu semua tadi udah kita bahas di awal ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau belum nyimak tolong simak dulu dari awal gitu. Jadi mungkin itu aja dari kita. Sebelumnya Ani mau ngucapin terima kasih sama Bang Alam, Bang Yasir, sama Bang Jidan. Terima kasih juga. Sharing-sharing nih di podcastnya kita. Mungkin itu aja. Alhamdulillah, semoga pembahasan kita tadi bisa bermanfaat untuk sobat Lubang semuanya. Sebelum kita akhiri nih, kita mau ngajak abang-abang buat jargon dulu ya. Gimana? Kita adalah Lidah Lebah. Jawabnya ladang inspirasi dakwah Lentera Berkah. ladang inspirasi dakwah Lentera Berkah. Boleh. Ya, jadi sampai jumpa di next episode Suara Lebah. Jangan lupa follow Instagram Lidah Lebah, LDK Syahid, terus apalagi tuh Bang? IG Bang Alam, Bang Yasin. Oh boleh. Di sini ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube Lidah Lebah, YouTube-nya Syahid TV dan LDK Syahid Info. Nah, sampai jumpa di next episode di Lidah Lebah, ladang inspirasi dakwah Lentera Berkah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.